Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sevi di PKS Podcast. Sini duduk dulu. Ayo. Dan hari ini masih dalam suasana Hari Pendidikan Nasional ya. Jadi tamu kita kali ini cukup memberikan vibes yang berbeda, fresh, anak muda sekali. Jadi langsung saja kita sambut, ini dia pelajar aktif SMP. Ini dia Mbak Iva. Perkenalkan, namaku Zafifa Sania Solihah, bisa dipanggil Iva. Terus sekarang aku di kelas 8 SMP. Oke, kelas 8 SMP ya. Jarang-jarang ya, biasanya kan bapak-bapak ya. sekarang kita bawa tamu yang lebih muda, lebih fresh juga pastinya. Tadi sebelum kesini ada kegiatan apa Mbak Iva? Sebelum aku kesini, hari ini kebetulan hari Sabtu. Jadi aku kalau misalnya dari jam 6 tuh ada ekskul basket. Habis itu setelah ekskul basket ada kelas olimpiade untuk persiapan OSN tahun 2026. Oh, ikut ASN sekarang ya? Iya. OSN apa itu? OSN Matematika. Oke, keren banget. Sekarang duduk kelas 8. Ngomong-ngomong, anak aku kepo ya. Jadi selama SMP ini udah pernah ikut apa aja sih? Didapat prestasi apa aja sebenarnya? Di SMP ini aku lebih aktif ke organisasi dan juga lomba-lomba. Terus kalau misalnya organisasi, alhamdulillah aku pernah ikut OSIS, terus habis itu DKK, kepramukaan, terus ada Pastemenan, dan juga OSAPA. Oke, pernah ikut OSIS, DKK, sama Pastemenan sama OSAPA. OSAPA. OSAPA itu kayak OSIS, tapi di bagian asrama sekolahku. Oke, Pastemenan sama OSAPA ini ekstra ya, maksudnya di luar sekolah. Kayak kalau OSIS, sistem OSIS di SMP kan dipilih ya? Betul. Dipilih, berarti dari kelas 7 itu dipilih dari ustadz dan ustadzahnya langsung. Dan waktu itu dapat jabatan apa waktu itu? Di OSIS aku jadi bendahara, tapi bendaharanya yang bendahara seksi yang kedua. Jadi yang pertama kakak kelas, terus habis itu aku sebagai pembantu di bendahara. Oke, terus sekarang? Sekarang aku di organisasi DKK sebagai sekretaris. Oh beda, jadi waktu kelas 7 OSIS, kelas 8 DKK. Oke, keren banget, anak ambalan ya. Terus Pastemenan, ini aku baru tahu Pastemenan ini bisa diceritain nggak Pastemenan kayak gimana sih? Pastemenan ini organisasi yang dibuat dari Dinas Pendidikan langsung. Jadi untuk karena kan di Pasuruan ini banyak kasus bullying ya, entah itu bullying verbal, bullying non verbal, terus yang di medsos gitu. Jadi dari dinas itu kita dipilih dari setiap sekolah untuk jadi anggota Pastemenan. Nah, Pastemenan itu nanti setiap bulan ada pertemuannya sendiri di setiap sekolah, terus dikasih materi tentang anti bullying. Dan nanti kita tugasnya untuk menyiarkan ke semua teman-teman kita nanti di sekolah. Itu ada kegiatannya berarti setiap bulan ya, setiap bulan? Iya, 1 bulan sekali. Keliling ke sekolah-sekolah. Jadi kita mendatangi sekolah-sekolah lain. Setiap sekolah perwakilannya 1 anak gitu. Berarti kebetulan SMP ini kamu? Setiap sekolah ada perwakilan 3-4 anak. Dan itu yang utama. Jadi yang anggapannya kayak ketua, bendahara, sekretaris gitu. Ya, ada utama. Ini strukturnya? Iya, ada strukturnya. Keren. Terus kalau ini, apa tadi setelah Pastemenan? Ada OSAPA. Iya, OSAPA itu apa OSAPA? Nah, OSAPA ini kayak OSIS, tapi OSIS kan di kelas, kayak di sekolah. Nah, kalau misalnya OSAPA ini lebih ke asrama. Nah, aku kebetulan di bagian Ubudiyah. Jadi kalau misalnya ada Maulid Nabi, nah itu, habis itu ada acara seperti ya Islam gitu, dari asrama, itu Ubudiyah yang mengetuai, Ubudiyah yang merancang rencana apa yang akan diadakan gitu ya. Seperti program. Iya.
Oh, itu asrama di sekolah. Oh, keren. Berarti sekolahnya ada asramanya, kegiatan asrama juga full. Iya. Terus, nah itu kalau ini ya kegiatan organisasi ya, apa selama SMP ini. Kalau prestasi yang udah didapat apa aja? Prestasi yang udah didapat, alhamdulillah, baru-baru ini aku menang KSN tingkat provinsi juara 3 ya di bidang ilmu pengetahuan. Oke, coba ceritain gimana awalnya kok bisa kepikiran tiba-tiba mau KSN gitu? Jadi aku tuh sebenarnya dari SD itu udah sering gitu ikut olimpiade karena dipilih ya sebenarnya dari sekolah. Jadi aku memanfaatkan kesempatan itu dengan berusaha sebaik mungkin. Tapi mungkin kalau OSN kan tingkat persaingannya jauh lebih ketat gitu. Habis itu pas SMP ini, akhir-akhir ini teman-temanku tuh banyak yang ikut olimpiade juga. Entah itu yang dari sekolah seperti SMA kemarin yang ada SMA mengadakan olimpiade, itu ikut. Terus habis itu ada juga yang ngajak, mau nggak ikut olimpiade gitu. Aku nemu olimpiade, kamu mau ikut nggak? Oh, diajak teman sendiri. Iya. Terus akhirnya ya udah deh gitu. Untuk memanfaatkan waktu yang kosong gitu kan, anggapannya buat latihan soal gitu. Terus nggak nyangka ternyata menang juga. Alhamdulillah. Jadi mungkin iseng-iseng belajar. Iya. Pada akhirnya ternyata lolos. Terus ternyata dari dulu aktif OSN. Iya, Ini alhamdulillah. satu bidang. Iya, matematika terus. Matematika terus. Oke. Terus kalau selain OSN, waktu SD ada ikut apa lagi? OSN itu kan dari dari dinas pendidikan ya. Nah, kebetulan pas SD itu juga ada olimpiade yang dibuat dari Depak gitu. Jadi diadakannya dari Depak. Itu namanya OSM. Nah, itu alhamdulillah juga menang di bidang matematika, juara harapan 1. Oh, juara harapan 1. Iya. Matematika juga. Ya, berarti luar biasa. Memang dari SD udah sering udah sering ikut-ikut olimpiade. Dan akhirnya SMP juga dilanjutin. Oke, karena banyak banget ya kegiatan yang dilakuin mulai dari SD. SD ngapain aja kegiatannya organisasi? Oh, kalau di SD itu aku ikut seperti ada dokcil. Kalau sekarang mungkin namanya PMR ya. Jadi kita yang merawat kalau misalnya ada yang pingsan pas upacara atau enggak ada yang sakit perut gitu di kelas. Jadi aku ikut dokcil sama polisi masjid yang menertibkan masjid gitu. Oh, kalau keren. kita sholat, tuh, ada yang ngobrol gitu. Jangan ngobrol. Kalau ada yang salah catat gitu. Iya. Keren. Berarti emang dari dulu ini ya aktif organisasi, olimpiade juga, SMP juga dilanjutin. Apalagi sampai sekarang OSN matematika juga kan. Nah, yang bikin aku penasaran, apalagi kamu sekolah, ya seperti biasa sekolah, terus ada asrama juga. Nah, kalau anak-anak biasanya kan pulang sekolah langsung free time gitu kan. Tapi kalau asrama ini masih ada kegiatan lagi. Kira-kira kalau pulang sekolah gitu ngapain aja? Aku kalau misalnya selesai sekolah itu habis asar. Jadi kalau misalnya asarnya maju, jadi kita pulangnya juga cepat. Tapi kalau misalnya asarnya mundur, kita juga pulangnya agak lama. Yang penting pulang habis sholat asar. Nah, habis sholat asar itu kan kita asrama ya. Jadi kita ada free time sampai waktu jam 5. Habis itu kita ikut zikir sore. Nah, habis mulai dari jam 5 itu bakal ada full kegiatan sampai isya. Jadi zikir sore, sholat maghrib, habis itu ada madin, terus habis itu sholat isya, dan terakhir ilqa mufradat. Ilqa mufradat itu nambah kosakata dalam bahasa Arab sama bahasa Inggris juga. Oke. Jadi wajib juga ya, wajibun. Iya. Terus kalau misal waktu belajarnya kapan? Waktu belajarnya biasanya aku bisa
malam bisa, siang bisa, meskipun sebenarnya sibuk ya, tapi Iya. belajar itu kan bisa di mana aja. Mm-mm. Nggak harus buka buku, tapi entah kita lihat lingkungan sekitar gitu, bisa juga belajar kalau misalnya lagi ngobrol gitu. Nah, kalau misalnya belajar juga yang lebih ke buka buku serius banget itu saat weekend ya, karena kosongnya pas weekend. Weekend? Iya, di Terus? hari Sabtu sama Minggu. Nah, kalau Sabtu kan pagi ada basket, Heeh. sama ada kelas olim itu. Jadi Iya. biasanya habis zuhur, entah itu siang atau enggak sore sebelum zikir sore mulai. Oh, oke, Jadi oke, sekitar oke. jam 3 sampai jam 4 gitu. Kalau misalnya hari Minggu bisa tuh terserah kapan aja, bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Oke, terus aku mau nanya lagi, aktivitas setelah eh, aktivitas asrama benar-benar selesainya itu jam berapa? Kalau selesainya sih sekitar jam 8. Malam. Iya, jam 8 malam. Oh, oke, oke. Nah, nanti sisanya itu ada belajar pribadi gitu. Jadi belajar mandiri. Nah, aku biasanya isi waktu itu buat ziyadah untuk menambah hafalan buat yang aku setorkan di keesokan harinya itu. Nah, karena nyebut hafalan ya, aku jadi penasaran. Ini nggak apa-apa kan kalau misal share dapat berapa Boleh, boleh. jus? Boleh ya? Alhamdulillah udah dapat 4 juz. Heeh. Sekarang udah menambah ke juz yang kelima. Ya, Oke. jadi ziyadah ke juz yang kelima. Jus apa aja? Ada juz 30, Heeh. 29, Oke. 28, 1, dan sekarang juz 2. Heeh. Itu kalau ini ya target sama SMP. Iya. Rencananya lulus SMP mau dapat berapa? Semoga di SMP ini aku bisa keluar dengan hafalan 8 juz. Amin. Amin. Keren Jadi banget. ya lagi mengejar hafalan itu sih. Oke. Terus kalau misal di asrama kan pasti ada ini ya, bukan kelas khusus apa ya istilahnya? Kayak ada waktu khusus buat setor. Kayak yang tadi kamu Iya, sebutin. iya. Nah, itu ditarget nggak setiap harinya? Itu jadi setiap habis subuh, pada subuh itu kita ada halakoh. Nah, halakohnya itu dari asrama kita ditentukan untuk murojaah. Murojaahnya 5 halaman per sekali masuk. Berarti dari pagi bangun sholat subuh terus setor Halakoh, ya setoran 5 murojaah itu. halaman. Iya, 5 halaman. 5 halaman biasanya aku tilawah. Oke, keren. Habis itu sekolah seperti biasa, pulang setengah jam, pulangnya setengah 4. Setengah Ya. empatan. Habis sholat asar, habis itu free time, terus Zikir kegiatan sore, asrama. iya. Sampai jam 8, terus belajar Betul, mandiri. betul. Luar biasa sekali. Karena aku pulang biasa scroll TikTok. Ini beda lagi. Karena tadi diceritain aktivitasnya yang hektik, terus target juga banyak, olimpiade juga menumpuk, ya kan? Nah, kira-kira pernah nggak ngerasa kayak, udah aku capek nih, mau mau pulang aja, aku mau tidur aja seharian, pernah nggak ngerasa kayak gitu? Pastinya pernah lah ya itu. Namanya juga manusia kan, pasti pernah capek juga. Terus kalau misalnya lagi kayak gitu itu, kalau misalnya aku ya, kalau misalnya itu bisa tidur, aku tidur. Karena habis tidur itu pasti fresh. Tapi tidurnya ya nggak yang lama-lama banget, 15 menit, 10 menit. Karena kan masih ada kegiatan yang selanjutnya kan, jadi kayak cukup merem gini. Ya, sudah, ayo lagi mulai gitu. Sudah. Iya. Terus kalau ngerasa down sampai, udah aku nggak mau lanjut, aku mau pulang dulu gitu, pernah nggak? Pernah sih. Kalau misalnya kayak gitu itu udah nggak ada jalan keluar lagi selain telepon Umi sama Abi. Oh gitu. Iya, udah kayak Umi gitu. Habis itu sebenarnya pasti kalau misalnya orang lagi capek atau nggak down tuh pasti nangis ya. Jadi kalau aku bukan tipe orang yang nahan nangis gitu. Jadi kalau misalnya udah pengen nangis ya udah nangis aja gitu. Daripada aku nahan, saya akhirnya sesat, habis itu bikin bad mood, ya kan? Jadi kayak semuanya akhirnya berantakan. Jadi mendingan ntar stop dulu, nangis deh gitu. Ambil telepon Umi sama Abi. Nanti kalau misalnya udah selesai, udah enakan, insya Allah udah up lagi moodnya. Terus gimana tanggapannya Umi sama Abi? Umi sama Abi itu
Sebenarnya banyak banget kata-katanya yang benar-benar masuk gitu ya, karena kan mereka lebih berpengalaman daripada aku yang masih remaja gitu. Iya. Jadi kalau misalnya aku lagi down gitu, gak apa-apa dek, nggak semuanya kayak kamu gitu, nggak semuanya kepilih kayak gitu. Jadi sekarang dilakuin aja, disyukurin aja. Siapa tahu buat posisimu sekarang yang kamu sesalin ini, itu adalah posisi yang orang-orang lain yang pengen sebenarnya di kamu. Oke. Jadi ya gimana pun juga, sehektik apapun juga, lagi capek-capeknya juga, itu posisi kesempatan dikasih Allah. Jadi kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya gitu. Dengan kata-kata itu sih aku baru kayak ya juga ya gitu. Dan akhirnya mood up lagi deh. Bismillah lagi. Oke, terus karena sepertinya number one support, lebih ke support buat Mbak Iva ini Umi dan Abi ya? Iya. Aku jadi kepo. Karena tadi sebelumnya cerita Olimpiade ini kan, kalau mau ikut Olimpiade, ikut kegiatan lain-lainnya itu kan ini ya, inisiatif sendiri. Iya. Nah, ketika ngomong itu ke Umi Abi, gimana responnya? Umi sama Abi ya, kalau misalnya aku cerita gitu, wah nggak apa-apa, terusin aja. Umi sama Abi doain yang terbaik gitu. Karena biasanya lomba-lomba kayak gitu tuh inisiatif dari aku sendiri, atau enggak emang dari sekolah menawarkan. Terus kalau misalnya Abi itu kan juga guru ya, dari pendidikan juga. Jadi kalau misalnya ada lomba-lomba gitu, atau enggak aku butuh pengen tahu nih tentang kalau misalnya kayak gitu tuh apa ya gitu. Jadi aku ada pedoman gitu, kalau misalnya di rumah meskipun nggak bertemu guru tapi ternyata abiku itu guru gitu. Jadi aku bisa tanya juga ke abiku. Kalau misalnya Umi itu dukungan sih, kata-katanya dukungannya tuh meskipun bukan yang selalu kayak ayo dek les gitu, aku itu enggak. Bener-bener aku dari SD itu gak apa dek, sebisa kamu berjalan, gak usah ke susu. Oh, nggak ada paksaan. Iya, jadi dengan gak ada paksaan itu aku merasa kayak aku lebih bebas aja gitu. Aku mau olimpiade apa matematika, mau misalnya ikut robotik pun boleh gitu. Kalau misalnya di list gitu ya, aku ikut ekskul tuh beberapa aja itu udah setiap semester aku ganti, entah itu awalnya robotik, mewarnai, terus habis itu tahfidz, itu udah kayaknya hampir setengah ekskul gitu aku cobain gitu. Karena emang aku orangnya tuh explore gitu, pengen mengetahui banyak hal. Karena kayak kalau misalnya bisa dicoba, kenapa enggak gitu kan. Bener-bener, mau masih muda. Iya. Muda banget malah. Aku juga penasaran nih, kira-kira cita-citanya apa setelah ini? Cita-citanya paling deket-deket ini aja ya, bisa lulus dengan hafalan 8 juz itu. Terus habis itu kan ada TKA nih nanti kelas 9, semoga juga nilai TKA aku bisa bagus. Dan akhirnya bisa masuk SMA favorit juga. Kalau misalnya cita-cita untuk di masa depan bekerja apa itu sepertinya masalah Gen Z sekarang ya, gimana menjawabnya itu kayak sih, cita-citanya apa, gak tahu gitu ya. Kalau misalnya spesifik profesi itu aku masih belum menemukan, karena ya masih mencari-cari gitu kan. Oke, masih explore. Tapi kayaknya aku lebih suka ke kesehatan mungkin ya. Oke, boleh. Mengingat dulu SD jadi dokcil ya. Iya betul, kok seru gitu. Oke, menarik. Nah, terus karena disiplin banget soal belajar, kira-kira ada nggak tips and trick dari Mbak Iva buat teman-teman para penonton ini? Tips and trick belajar ala Mbak Iva kayak gimana? Kalau aku belajar itu yang penting satu, menghormati gurunya. Kalau misalnya kita belajar tapi di belakang kita nggak suka sama gurunya, habis itu ngomongin gurunya, meskipun kita pintar, mau sepintar apapun itu, tapi ilmunya bakal nggak berkah. Meskipun kita sepaham apapun dengan pelajaran itu, percuma kalau misalnya kita sama guru aja nggak sopan gitu. Jadi adab guru
paling kecil lah, minimal mendengarkan saat dijelaskan. Habis itu kalau misalnya nggak ada tugas, itu kan kita ada LKS ya. Jadi kalau misalnya sekarang tuh biasanya ada guru yang menjelaskan tanpa di buku gitu. Jadi dia menjelaskan, habis itu kalau misalnya ada orang yang nggak dengerin, itu pasti berbeda. Gimana di buku, gimana ustazanya jelaskan. Jadi pokoknya dengerin dulu. Terus habis itu kalau misalnya udah, kan insya Allah, biasanya dikasih tugas. Nah, tugasnya dikerjain dengan benar ya, pastinya jangan nyontek. Kalau misalnya nyontek itu yang bikin, kalau misalnya kita lagi ujian, itu kan akhirnya bingung sendiri. Ada ini gimana ya, ada ini gimana ya. Padahal itu sebenarnya udah dijelasin semua, cuman kitanya aja nggak dengerin. Jadi habis didengerin, dikerjain tugasnya. Dan kalau misalnya hari libur, itu kalau bisa diulang lagi materinya. Atau enggak sekedar pas ngobrol sama teman. Kalau misalnya IPA nih, seringnya kalau misalnya lagi jalan gitu. Itu pohonnya vegetatif enggak? Generatif enggak? Kan itu bisa ya sebenarnya. Ya, termasuk juga kita bikin quiz sendiri antar teman, itu kan juga bisa. Jadi aku biasanya kayak gitu, kalau misalnya benar-benar lagi gak paham sama materinya, itu aku baca, terus itu aku tulis lagi. Nah, terus kalau misalnya udah, aku ngomong sendiri tuh, aku jelasin. Jadi kalau misalnya sel itu adalah apa gitu. Itu jadi bikin kita lebih paham karena kita menjelaskan, meskipun nggak ada yang dengerin juga nggak apa-apa sih. Oke. Ya. Jadi yang pertama pastinya menghormati Gurunya. Bagaimanapun gurunya, wajib kita hormati. Iya. Terus juga praktek langsung ya pastinya. Ini menarik sih, soalnya kan memang kita bakal lebih mudah belajar kalau ada contohnya. Nah, itu bisa diterapin. Nah, terus yang terakhir, jelasin langsung. Itu sebagai tanda memang kita memang paham atau enggaknya sama materi gitu. Iya. Oke, terus yang terakhir ya, mungkin bisa kasih semangat buat teman-teman sebaya, teman-teman SMP juga yang sedang mendengarkan podcast kali ini. Buat semuanya yang makasih udah nonton podcast ini, ya udah memencet video ini. Untuk kalian yang mungkin masih merasa takut buat coba hal-hal baru, mendingan kalian takut sekarang untuk mencoba hal-hal baru, terus kalian lakuin. Daripada nanti di masa depan, kalian takut gara-gara kenapa ya dulu aku nggak ngelakuin itu. Meskipun itu hasilnya entah berhasil ataupun entah itu gagal, yang penting kita punya pengalaman. Jadi kalau misalnya anak kita nanti tanya, itu gimana ya Ma ngerjainnya? Minimal kita juga udah pernah merasakan gitu. Jadi mencoba hal baru itu bukan sesuatu hal yang menakutkan kok. Karena orang sukses nggak bakal bisa jadi orang sukses kalau misalnya dia juga takut mencoba hal baru. Gitu. Oke, menarik sekali gitu. Tepuk tangan buat Iva. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Iva sudah share banyak hal yang menarik untuk ini ya, untuk podcast kali ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.